yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ya. Jadi yang ketiga, dari sisi aktivitas atau dari sisi proses akuntansi, biasanya yang paling familiar ini adalah pengertian yang nomor 3 ya. Biasanya nomor 3 paham, di situ sudah secara operasional sehingga harus sudah bisa melakukan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan akuntansi ya. Itu merupakan suatu sistem informasi ya, atau sering orang nyebut adalah suatu seni pencatatan gitu ya, yang berkaitan dengan identifikasi, sistematika pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, pelaporan, interpretasi, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari suatu organisasi untuk kepentingan pemakai. Ya, dari 3 pengertian bisa ditarik kesimpulan. Ya, yang pertama adalah merupakan suatu pencatatan, gitu ya. Ini adalah suatu proses pencatatan. Pencatatan yang dimaksud dalam akuntansi ini adalah pencatatan itu yang bersumber dari dokumen-dokumen transaksi gitu ya. Semua dokumen transaksi itu digabungkan menjadi satu dokumen sumber yang bisa dinyatakan dalam satuan uang. Itu bisa dicatat dalam itu pencatatan disebut dengan jurnal gitu ya. Jurnal yang pertama. Yang kedua, klasifikasi. Setelah dilakukan jurnal, kita melakukan posting ke dalam buku besar. Itu anak-anak pasti udah paham semua lah. Jadi kita mengulang. Ya, posting ke dalam buku besar. Itu posting itu adalah mengelompokkan akun-akun yang sama yang ada di gitu ya. Kalau kas dikelompokkan dalam satu kas, piutang dikelompokkan dalam satu piutang, dan seterusnya. Ya. Peringkasan, ya peringkasan di sini adalah sudah mulai kita melakukan di situ, di dalamnya mungkin di sana ada adjustment, ya. Ada neraca saldo, ada adjustment, mungkin ada worksheet di situ. Dari situlah kita bisa membuat laporan keuangan perusahaan. Boleh saya tahu laporan keuangan perusahaan itu apa aja, Nana? Halo? Halo? Laporan keuangan perusahaan itu terdiri dari apa aja? Boleh tahu? Suaranya lagi kurang ini. Ya. Laba rugi. Ya, terus? Terus apa lagi? Apa lagi? Raca. Jurnal. Ubah. Jurnal Ya. umum. Apa sama? Ya, terus? Ya. Jadi Perubahan laporan modal. Ya, terus? Arus kas. Ya. Jadi jurnal umum besar atau jurnal umum bukan merupakan hasil akhir dari proses atau laporan keuangan. Jadi jurnal atau buku besar itu adalah prosesnya, gitu ya. Jadi laporan keuangan yang dihasilkan dari proses itu adalah itu tadi laba rugi, neraca atau laporan posisi keuangan, terus perubahan modal, terus ada arus kas. Jadi 4 itulah jadi laporan utama yang dihasilkan dari tes akuntansi tersebut. Interpretasi, apa interpretasi? Jadi dari laporan keuangan itu tidak hanya semata-mata laporan keuangan itu selesai terus ditaruh, itu bukan begitu, tapi harus diinterpretasikan, dievaluasi
Kita melihat di situ kemajuan perusahaan, ya, keuntungan perusahaan, kemunduran perusahaan, itu sumbernya adalah dari internet. Kalau kita tidak interpretasi laporan keuangan, itu sama aja bohong. Ya, laporan keuangan tidak memberikan informasi yang lebih akurat, ya. Jadi harus diinterpretasikan, dievaluasi, dinilai, gitu ya. Terus mengkomunikasikan peristiwa ekonomi untuk kepentingan pemakai, ya. Jadi laporan keuangan itu bukan hanya habis selesai terus ditaruh, itu bukan. Ya, laporan keuangan itu masih bisa digunakan bagi yang berkepentingan. Ya. Siapa yang berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan? Adik-adik tahu siapa yang berkepentingan? Pemerintah, Pemerintah, terus pihak internal dan pihak eksternal. internal dan eksternal. Internal ya siapa aja? Bagi pengusahanya itu sendiri. Ya, terus Kalau internal itu pemerintah. Internal pemerintah. Eksternal itu pemerintah. Iya. Jadi yang internal, benar, internal dan eksternal. Internal itu semua unsur yang ada di perusahaan itu, mulai dari top manajemen sampai dengan golongan bawah, gitu ya. Kenapa mereka? Karena sesuai dengan kalau top manajemen untuk mengambil kebijakan, membuat membuat evaluasi, membuat perencanaan, gitu ya. Jadi sumbernya adalah laporan keuangan itu, ya. Karena pemerintah bisa Departemen Keuangan, bisa OJK sekarang, bisa Pusat Statistik, bisa kantor pajak, bisa Departemen Koperasi, Departemen Tenaga Kerja, gitu ya. Bisa perbankan, ya. Bisa nasabah kita kalau kita punya usaha jual beli barang, gitu ya. Jadi setiap orang yang akan melakukan hubungan dengan perusahaan itu, apalagi kita punya uang di bank, perusahaan pinjam uang di bank, itu paling nggak 3-4 tahunan kita itu akan diminta untuk dievaluasi, gitu ya. Jadi laporan keuangan kita dilihat baik apa laporan keuangannya apa buruk, gitu ya. Kalau baik, kreditnya diberikan. Kalau jelek ditolak. Kalau sedang-sedang aja ya dikucurkan setengah. Kira-kira seperti itu ya. Jadi user itu atau pemakai itu sesuai dengan kebutuhannya. Tidak hanya dipakai untuk kebutuhan yang tidak benar, gitu ya kira-kira. Oke, jadi gitu. Terus lanjut, Listi. Lanjut. Halo, Listi, lanjut. Oke, tujuan. Ya, kalau tujuannya itu adalah ada umum dan ada yang khusus. Kalau yang umum ini sebetulnya sudah semua ada, cuman mungkin pemahamannya perlu diperdalam. Itu memberikan informasi keuangan itu seperti aset, liabilitas, ekuitas perusahaan. Itu ya. Tapi sudah tahu kan aset, liabilitas, ekuitas semua? Aset itu apa, Dek? Nana? Harta. Ya. Terdiri kira-kira apa aja? Kas. Ya. Pendapatan. Bukan pendapatan, nggak ada. Dia piutang. Utang ya. Persediaan, perlengkapan peralatan, ya kira-kira seperti itu, ya. Jadi secara prinsip itu ada aset lancar dan ada aset tetap. Jadi ya, yang lancar yang mana? Aset lancar itu tadi kas, piutang, ya, perlengkapan, persediaan dan seterusnya. Kalau aset tetap itu kayak peralatan,
gedung, tanah, mobil, dan seterusnya. Liabilitas apa? Ya, ya liabilitas berhubungan dengan utang. Iya. Ya, baik dengan utang jangka panjang maupun utang jangka pendek, ya, termasuk utang bank, utang kredit, jual beli barang, gitu, dan seterusnya. Ekuitas, modal. Ekuitas itu modal itu ada modal saham di situ, ada cadangan di situ, ada laba rugi ditahan, gitu ya. Laba ditahan atau rugi ditahan itu masuk ke ekuitas. Terus ada capital loss di situ, ada capital gain. Pernah tahu capital loss, capital gain nggak? Belum. Jadi capital loss itu adalah kerugian jual beli saham. Kalau kita beli saham 10.000, kita jual 9.000, 1.000-nya namanya capital loss. Kalau kita beli saham selemarnya 10.000, kita jual 11.000, 1.000-nya itu adalah capital apa tadi? Capital gain. Jadi itu masuk ke ekuitas. Terus yang kedua, menyediakan informasi tentang perubahan pada laba rugi. Ya, jadi laba rugi, perubahan laba rugi. Jadi perubahan laba rugi itu bisa perubahan pendapatan, naik turunnya pendapatan, naik turunnya beban-beban, dan seterusnya. Terutama untuk kesejahteraan. Ya, kalau perusahaan rugi, kesejahteraannya bisa menurun. Kesejahteraan siapa ini maksudnya, Dek? Kesejahteraan siapa nih yang dimaksud? Ya? Siapa? Karyawan. Lagi? Kesejahteraan pemilik saham. Ya, kalau pemilik saham nanti nggak sejahtera, ditarik sahamnya, bangkrut perusahaan, ya. Ya, jadi yang disejahteraan oleh perusahaan ini, yang disejahterakan adalah pegawai, karyawan, semua. Nggak boleh tumpang tindih, nggak boleh pilih kasih, ya. Terus pemilik modal, ya, yang punya saham, itu yang harus disejahterakan. Selanjutnya, menyediakan informasi keuangan perusahaan, pembuatan estimasi, ya. Jadi semua laporan keuangan itu baik itu neraca maupun laba rugi itu untuk membantu buat estimasi. Estimasi apa? Di grup Jangka panjang. ada yang nanya Wisma Melihat jangka panjang, jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, kalau tidak bersumber dari suatu pijakan, kita tidak bisa membuat estimasi. Estimasi paling gampang itu dibuat itulah berdasarkan laporan keuangan. Ya. Selanjutnya, menyediakan informasi tentang perubahan pada aset. Ya, sedih baru lihat sekarang perubahannya. Aset itu pada tahun ini naik turun, liabilitas naik turun, ekuitas naik turun. Ya, itu. Jadi aset yang diharapkan perusahaan itu pasti ada kenaikan. Kalau liabilitas, harapan perusahaan itu naik atau turun? Turun. Kalau ekuitas, harapannya naik atau turun? Naik. Oke, lanjut. Menyediakan informasi untuk membantu para pengguna laporan keuangan, yaitu tadi, ya. Jadi user itu. Jadi laporan keuangan itu disampaikan kepada user-user tadi sesuai dengan kepentingannya. Secara khusus menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, ya, hasil usaha, perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
Ya, jadi pembuatan laporan keuangan, proses-proses akuntansi itu harus atas prinsip akuntansi berterima umum. Apa maksudnya dia? Atau Generally Accepted Accounting Principle GAAP. Kalau di Amerika disebutnya itu Generally Accepted Accounting Principle. Kalau kita di sini sebutnya PABU. Oh ya. Jadi prinsip ya yang paling gampang di sini yang dipakai adalah PSAK. Tahu PSAK enggak? Pernah tahu PSAK? PSAK itu apa? Pernyataan standar akuntansi keuangan. Ya disitulah sumber-sumber ya untuk membuat laporan keuangan perusahaan. Ya di situ mungkin ada sekitar 80-an prinsip, 80-an pernyataan di situ. Mulai dari pernyataan membuat laporan pembentukan kas seperti apa, deposito seperti apa, diatur semua di situ. Investasi seperti apa, ada di situ semua. Ya. Kalau di Indonesia kita pakainya PSAK, biasanya pernyataan standar akuntansi keuangan. Oke, lanjut, Mbak Listi. Lanjut. Oke, terima kasih. Yang ketiga kita akan bahas akuntansi. Jadi prinsipnya kita membuat laporan keuangan itu adalah prinsip biaya historis, historical cost principle. Jadi maksudnya ini adalah sekali kita mencatat mencatat biaya dalam suatu laporan keuangan, terutama di sini adalah catatan biaya aset tetap. Ya, umpamanya kita beli gedung. Miliar. Jadi sekali kita catat 1 miliar itu selamanya sampai dengan habis umurnya tetap kita catat sebagai 1 miliar. Gitu ya. Tidak boleh tahun depan kita evaluasi jadi 700, itu nggak bisa ya, nggak boleh. Jadi 1 miliar. Jadi yang menyebabkan berubah di situ adalah depresiasi. Ya. Jadi kalau kita beli gedung harga 1 miliar, umurnya 50 tahun. Gitu ya. Jadi setiap tahun penyusutannya berapa? Katakanlah setiap tahun penyusutannya 20 juta. Jadi setiap tahun 1 miliar berkurang 20 juta. Itu yang merubah. Tapi 1 miliar tidak boleh dirubah, gitu ya. Harga awal tidak, itu maksudnya historical cost principle. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Ya, pengakuan pendapatan. Kalau pendapatan diakui pada saat apa, Dedek? Pada saat uang diterima? Bukan, salah ya. Pada saat itu dihasilkan. Ya, terserah uangnya sudah diterima atau belum, gitu ya. Ini adalah prinsipnya seperti ini. Jadi umpamanya kita punya proyek di bulan November, ya selesai di akhir November, tapi belum dibayar. Uangnya kan belum kita terima berarti kan. Tapi proyeknya sudah selesai, jadi sudah menjadi hasil di bulan November. Itu maksud. Jadi walaupun uang belum kita terima, tapi proyek sudah kita selesaikan, itulah di situ sudah kita hasilkan, gitu ya. Walaupun uang belum diterima. Yang selanjutnya yang nomor C, prinsip konsistensi, ya konsisten. Jadi penerapan prinsip-prinsip akuntansi ini harus konsisten. Kita tidak boleh suatu saat merubah prinsip yang kita gunakan, ya. Terutama di sini kita katakanlah membuat depresiasi suatu aset tetap,
Kan jenis-jenis depresiasi itu ada macam-macam, ya. Sekali kita pakai satu jenis, tetap kita harus pakai satu jenis karena jenis yang lain akan menimbulkan menimbulkan perbedaan laporan keuangan kita buat, semuanya harus di review ke belakangnya, ribet tadi. Jadi harus konsisten sekali penerapan itu selamanya kita pakai, kecuali ada aturan-aturan pemerintah yang mengharuskan kita mengganti gitu ya. Soalnya prinsip mempertemukan, matching principle ya, ini ada hubungannya nomor B di atas. Kalau pendapatan kita akui pada saat dihasilkan, ya. Jadi kalau nomor D, prinsip mempertemukan, itu beban kita akui pada saat terjadinya, gitu ya. Hidung kok di Ya, jadi pada saat terjadinya. Jadi kalau beban, umpamanya terjadi sudah di bulan November, ya, tapi belum kita bayar, itu sudah menjadi beban di bulan November. Kita punya utang di situ, ya. Jadi kalau pendapatan diakui pada saat dihasilkan, kalau beban ya terjadi, ya. Itu. Nomor E, prinsip pengakuan penuh, ya, full disclosure prinsip. Ya, ini memang dalam suatu pelaporan kita harus ungkap seluruhnya. Tidak boleh ada yang umpet-umpetin gitu ya. Jadi karena kalau ada satu yang kita umpet-umpetin berarti laporan keuangan ini tidak benar berarti ya kan. Kalau laporan keuangan tidak benar berarti nanti juga tidak akan benar. Oke, lanjut. Pasti waktu sudah ini. Kita lebih cepat. Ayo lanjut. Listi. Oke, sudah. Ke prinsip dasar lanjutan itu adalah prinsip entitas ekonomi. Jadi prinsip entitas itu adalah prinsip di mana antara pemilik dengan perusahaan itu harus dibedakan, ya. Terutama aset, kekayaan mereka. Tidak boleh kekayaan pemilik itu bercampur dengan kekayaan perusahaan. Begitu juga perusahaan adalah bergabung dengan pemilik, gitu ya. Jadi terpisah pencatatannya, pemilik ya pemilik, perusahaan ya perusahaan, gitu ya. Selanjutnya prinsip periode akuntansi, ya. Akuntansi itu mengenal periode. Tidak boleh akuntansi itu hanya berlaku sepanjang masa, tidak, ya. Artinya setiap periode harus di cut off, ya. Kita harus buat laporan, biasanya setahun. Tapi setahun itu dipenggal lagi, bisa bulanan, semesteran. Kenapa? Itu adalah untuk mengetahui kemajuan ataupun kemunduran perusahaan pada periode tersebut. Kalau kemunduran, apa yang harus dilakukan supaya nantinya jadi baik, gitu ya kira-kira. Soalnya prinsip kesatuan moneter, ya. Kesatuan moneter berarti akuntansi ini harus berdasarkan pencatatannya, harus berdasarkan aras catatan keuangan, ya. Transaksi berdasarkan keuangan, nggak boleh transaksi tidak ada nilainya, nilai uangnya, gitu ya. Sebenarnya prinsip kesinambungan usaha, going concern, itu adalah prinsip di sini mengasumsikan bahwa perusahaan itu akan berjalan sepanjang masa. Kita tidak tahu kapan perusahaan itu akan berhenti beroperasi, kapan perusahaan itu akan bangkrut, ya. Bisa besok, bisa lusa, sebulan, bisa setahun, bisa 10 tahun, 20 tahun, kita nggak tahu, ya. Ini penyebabnya banyak, ya. Bisa internal, eksternal, bisa bencana alam dan seterusnya, gitu ya. Itu harus diantisipasi semua prinsip-prinsip yang ada itu. Selanjutnya ya Malisti, selanjutnya. Oke. Yang manfaat peran akuntansi bisnis, ya. Manfaatnya sebagai alat pengontrol dan pengendali keuangan perusahaan, ya udah jelas lah. Pasti kalau nggak ada akuntansi, wah amburadul lah pasti keuangan perusahaan kan.
nggak tahu catatannya kemana, uangnya kemana, dokumennya kemana, nggak jelas. Akuntansi lah yang hanya bisa mengakomodir gitu, mulai jadi transaksi, mulai dari pencatatan sampai dengan laporan keuangan tersedia semua ya. Misalnya sebagai alat evaluasi ya. Jadi yang paling gampang mengevaluasi perusahaan itu adalah dari laporan keuangan ya. Laporan keuangan itu pada dasarnya sebagai sumber dari segala sumber informasi perusahaan tersebut gitu ya, mulai dari pegawai, operasional, marketing, penjualan dan seterusnya ya. Di situ kita bisa evaluasi semuanya. Yang ketiga selanjutnya sebagai alat penyimpan aktivitas ekonomi dan transaksi. Jadi aktivitas ekonomi adalah yang berhubungan dengan keuangan, transaksi yang berhubungan dengan dokumen-dokumen ya. Dokumen-dokumen transaksi itu paling enggak 10 tahun harus disimpan dengan baik ya. Itu peraturan undang-undang sudah menyatakan seperti itu ya. Jadi 10 tahun dokumen transaksi harus tersimpan dengan baik. Suatu saat apa dari kantor pajak kita sudah siap gitu ya, alat penyimpan. Terus lanjut Mbak Listi. Oke. Ya, persamaan akuntansi pasti udah tahu lah, adik. Saya nggak perlu ini lagi panjang lebar. Yang penting persamaan akuntansi itu aset sama dengan liability ditambah equity. Ini adalah persamaan dasar akuntansi ya. Jadi persamaan ini dengan persamaan neraca. Jadi setiap anak-anak buat neraca konsepnya harus bersumber dari aset itu harus sama dengan liability sama equity. Jadi neraca itu kan mesti harus balance kan, aset, liability dan equity kan. Kalau nggak balance ya berarti ada yang salah ya, ada yang salah prosesnya gitu ya. Jadi setiap transaksi itu bisa mempengaruhi aset maupun equity. Ya, setiap transaksi bisa mempengaruhi aset, liability maupun equity gitu ya. Jadi pengaruhnya bisa salah satu, bisa pada sisi yang sama, atau bisa dengan kedua sisi gitu ya. Oke, lanjut Bu Listi. Ya, ini tadi belum muncul itu. Lanjut ya, itu di aset sama dengan liability ya. Terus oke, stop ya. Jadi aset itu adalah ada, jadi dibilang ada aset lancar dan aset tetap. Tadi udah pertama, liability adalah liability jangka pendek, jangka panjang yang berhubungan dengan utang perusahaan, baik utang pembelian, utang bank, utang pajak dan seterusnya. Semua equity itu adalah modal, setoran modal. Itu ada cadangan, ada capital gain, capital loss, ada laba ditahan atau retained earning gitu ya. Oke, lanjut Bu Listi. Ya, ini contoh soal, saya rasa nggak perlu adik-adik pasti sudah tahu paham semua karena setiap hari di kelas pasti udah dibahas gitu ya. Ini mengenai persamaan akuntansi tadi. Ya, lanjut Malaysia, lanjut terus. Lanjut lagi. Lanjut sampai hitungannya habis. Ya. Ya. Oke, stop. Jadi dari tadi apa? Persamaan akuntansi, kita masuk ke siklus akuntansi atau sering disebut dengan persamaan akuntansi atau accounting cycle, kita sering disebut. Jadi siklus ini adalah merupakan suatu alur atau tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam membuat suatu laporan keuangan. Sudah belajar sampai siklus akuntansi, ada dia semua? Sudah ya. Jadi kita perkenalkan lagi. Mudah-mudahan nanti bisa ada yang hal baru. Yang pertama, bukti transaksi. Itu akuntansi itu bisa
dilakukan apabila ada bukti transaksi atau sering disebut dengan dokumen sumber, gitu ya. Bukti transaksi atau dokumen sumber ini itu harus dinyatakan dalam satuan uang. Kalau transaksi yang tidak dinyatakan dalam satuan uang itu tidak bisa dicatat dalam catatan akuntansi. Ya, tadi sebetulnya sudah pertama pada menjelaskan mengenai pengertian akuntansi. Inilah barangnya, pengertian akuntansi yang dari sisi aktivitas proses itu, ya. Yang pertama ada bukti, yang kedua kita jurnal, membuat jurnal, apakah itu jurnal umum ataupun jurnal khusus, ya. Setelah itu kita memposting ke dalam buku besar GL, General Ledger, ya. Itu adalah tadi dibilang mengelompokkan ke akunnya masing-masing, gitu ya. Setelah kita membuat GL, General Ledger, itu kita buat neraca saldo, trial balance. Itu adalah merupakan saldo akhir daripada setiap buku besar yang sudah kita buat tadi, gitu ya. Setelah neraca saldo, kita mesti harus membuat jurnal penyesuaian. Ya, jurnal penyesuaian itu mutlak harus dibuat pada akhir periode kita membuat nyusun laporan keuangan, ya. Karena jurnal penyesuaian inilah yang akan mempertemukan antara pendapatan dan beban. Ya, seperti tadi itu, ya. Pendapatan itu diakui pada saat dihasilkan. Beban itu diakui pada saat terjadinya. Itu namanya metode pencatatan Dede? Metode pencatatan akuntansi ada dua, ada apa aja? Cash basis, tahu? Metode kas. Pernah tahu cash basis? Atau dasar kas. Yang kedua ada accrual basis. Metode accrual. Udah pernah belajar? Ya, metode accrual basis lah yang di sini yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Karena tadi sesuai dengan prinsip yang di depan kita bahas tadi. Ya, kalau metode cash basis itu tidak diperkenankan. Ya. Karena metode cash basis itu adalah mengakui pendapatan pada saat uang itu diterima, ya, mengakui beban itu pada saat uang itu keluar atau dibayarkan. Padahal sebetulnya bukan begitu, ya, bukan begitu. Jadi kalau diterima, uang itu diterima, itu metode cash basis. Kalau uang itu dibayarkan, disebut metode cash basis, ya. Jadi dari sisi pendapatan dan beban, itulah jurnal penyesuaian ini akan menyesuaikan semua pendapatan maupun beban yang terjadi. Baru setelah itu kita membuat neraca lajur. Neraca adalah kelanjutan, itu terdiri dari neraca saldo tadi, ada jurnal penyesuaian. Neraca saldo setelah disesuaikan, baru di situ muncul ada laba rugi dan neraca, ya. Setelah itu baru laporan keuangan bisa disusun. Ya, laporan keuangan disusun itu adalah tadi laba rugi, neraca, perubahan modal dan arus kas. Nah, itu muncul lagi di situ ada user. Ya, jangan lupa user itu pasti akan ada, setiap perusahaan itu pasti akan berhubungan dengan user. Paling enggak usernya adalah user internal, gitu ya. User internal, eksternal pun pasti. User eksternal itu yang paling sering itu adalah auditor, ya, auditor yang akan memeriksa kelengkapan laporan keuangan kita, kebenaran laporan keuangan kita, ya, sesuai enggak dengan PSAK tadi, ya. Jurnal penyesuaian sudah dibuat dengan benar belum, gitu ya.
Tuh, seterusnya setelah laporan keuangan nanti lanjutnya ada jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan. Ya, setelah neraca saldo itu kembali lagi ke periode berikutnya. Ya, periode berikutnya. Jadi berputar terus itu dia ke kiri ke atas kan panah itu, kembali lagi periode berikutnya ada transaksi, muter terus dia. Itu namanya siklus, saldo berputar terus dia. Jadi saldo akhir di tahun sebelumnya itu akan menjadi saldo awal di tahun berikutnya, gitu ya. Terutama saldo-saldo yang berkaitan dengan saldo saldo real, itu ya. Yang real merupakan periodik, jadi periode ke periode itu bergulir terus dia, gitu ya. Oke, lanjut, Listi. Lanjut. Oke. Profesi akuntansi, ya akuntan. Jadi profesi akuntan itu disebut ada yang pertama ada akuntan persorangan atau controller, cost accountant, internal auditor, tax sales. Jadi akuntan persorangan itu adalah biasanya bekerja di perusahaan, ya bekerja di perusahaan, dia bisa sebagai controller, kontrol keuangan gitu ya. Jadi cost accountant, jadi akuntansi yang berhubungan dengan biaya-biaya atau akuntansi biaya. Ada disebut dengan internal auditor, jadi kalau adik-adik nanti kuliah di akuntansi bisa jadi internal auditor perusahaan tersebut. Ada tax spesialis, spesialis pajak, ya. Jadi akuntan yang bekerja di perusahaan tapi khusus mengenai perpajakan perusahaan. Itu akuntan persorangan. Yang kedua akuntan public accountant, itu adalah akuntan yang biasa untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan-perusahaan, gitu ya. Jadi sering disebut dengan external accountant, ya akuntan eksternal, gitu ya. Jadi akuntan independen, gitu ya. Biasanya akuntan ini yang memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan, gitu ya. Akuntan pemerintah, jadi pemerintah juga punya akuntan di sini. Akuntannya pemerintah itu adalah BPKP, ya. BPKP itu adalah memeriksa semua keuangan kementerian termasuk bank, gitu ya. Jadi selanjutnya akuntan pendidikan, ya akuntan pendidikannya akuntan yang mengajar, ya, yang profesinya mengajar di sekolah, apakah itu di SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, ya. Jadi ada 4 saya klasifikasikan. Lanjut, Mbak Isti. Oke, terus tantangan. Tantangannya ini, tantangan profesi akuntan bukan keberlangsungan bisnis penuh dengan ketidakpastian. Ya, uncertainty, ketidakpastian itu bisa berhubungan dengan going concern tadi, ya. Apakah perusahaan ini akan bisa berjalan berapa lama lagi, apa besok, lusa dan seterusnya, bisa bangkrut dan seterusnya, gitu ya. Yang kedua, akuntansi perlu mempertimbangkan munculnya informasi baru, ya, karena adanya kondisi yang tiba-tiba seperti sekarang adanya pandemi. Itu mestinya profesi akuntan ini harus memunculkan suatu konsep-konsep baru untuk untuk menyambangi dari pandemi ini seperti apa kondisi-kondisi yang ada di perusahaan, gitu ya. Terus yang ketiga, jika bisnis sampai pada kesimpulan, ya ini masih ada hubungan ke nomor 2, bahwa COVID-19 itu adalah yang harus disesuaikan, maka perlu melakukan penyesuaian menyeluruh. Jadi sesuai dengan kondisi sekarang, ya. Jadi prinsip akuntansi juga harus disesuaikan. Yang keempat, utang piutang serta kontrak dengan pihak ketiga. Nah, ini biasanya kalau ada kondisi-kondisi yang memburuk, ya, itu utang piutang itu biasanya jadi masalah. Terus kontrak dengan pihak ketiga, kontrak sudah ditandatangani untuk proyek yang nilainya besar,
Sedangkan kondisi keuangan perusahaan pasti akan menurun dengan adanya kondisi lingkungan yang memburuk gitu ya. Jadi itulah tantangan akuntan. Akuntan harus memprediksi semua, ya, harus memprediksi semua. Kalau enggak ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu pasti terjadi. Coba nanti kita lihat. Lanjut, Lesti. Lanjut, Lesti. Oke. Jadi profesi akuntan, jadi ada profesi akuntan yang baik, ada yang kurang baik. Jadi kita lihat kalau yang baik gini, katanya mungkin ada profesional integritas, gitu ya. Kalau profesional itu yang pertama mampu menjaga independensi sebagai akuntan profesional. Jadi independensi, apa independen? Independen itu bebas melakukan apapun sesuai dengan aturan-aturan yang ada, tidak tergantung dari orang lain atau pihak lain gitu ya, independen. Jadi hasilnya akan menjadi lebih baik. Yang kedua, manipulasi hasil, tidak melakukan manipulasi hasil gitu ya. Umpamanya uang 1.000 nanti dibilang 200 atau uang 200 dibilang dan sebagainya, itu nggak boleh. Jadi hasilnya akan membingungkan. Hasilnya akan digunakan untuk mengambil keputusan juga tidak akan baik hasilnya gitu ya. Yang selanjutnya, jangan sampai terjebak dalam skenario kepentingan pihak lain ya. Jadi akuntan ini jangan sampai ada terjebak dengan dengan iming-iming gitu ya, supaya data itu bisa supaya hasil bagus, itu nggak bisa. Jadi kalau itu yang terjadi, nanti suatu saat akan berbuah gitu ya. Yang kedua, integritas, kode etik dan standar profesi itu harus tetap dijaga, karena akuntan punya kode etik sendiri, punya standar profesi sendiri. Jadi kalau itu dilanggar, ya itu suatu saat akan kena batunya. Yang selanjutnya, dipercaya. Itu dipercaya. Kalau sudah akuntan itu dipercaya, menghasilkan reputasi dan prestasi. Ya. Yang selanjutnya, membangun brand. Nah, ini yang penting ya. Jadi kalau brand atau merek kita sudah dikenal dengan baik, itu jadi orang itu akan secara umum bisa percaya bahwa mereka itu adalah baik. Gitu ya. Lanjut. Profesi akuntan yang kurang baik. Nah, anak-anak pernah dengar ada kasus Jiwasraya? Pernah dengar ada kasus Jiwasraya di situ? Belum. Jiwasraya itu apa? Jiwasraya itu apa, anak-anak? Enggak tahu. Asuransi Jiwasraya. Ya, asuransi Jiwasraya itu kan belasan triliun gitu. Kerugian perusahaannya itu adalah ya paling tidak 3 akuntan yang tersangkut di situ karena kesalahan menjanjikan laporan keuangan gitu ya. Jadi karena kesalahan menjanjikan laporan keuangan gitu, terutama dalam hal investasi ya. Kenapa investasi? Ya, investasi di sini sering disebut dengan apa? Investasi waktu itu adalah investasi bodong. Investasi bodong itu adalah investasi yang tidak legal. Akhirnya akhirnya investasinya tidak berbuah hasil. Jadi perusahaan rugi, tidak bisa membayar kewajiban-kewajibannya, gitu ya. Ya, itu.
Yang kedua, kasus Garuda pernah dengar? Adik? Belum? Pernah, Pak. Oh, pernah ya? Pernah, kenapa? Siapa adik? Siapa adik namanya? Ori. Fahri, ayo. Kenapa Garuda? Itu, Pak, penyelundupan alat transportasi. Ya, terus apa Herli ya? Oke, terus? Iya. Yang dilakukan nama direktur utama. Ya, ada lagi yang adik ketahui? Udah, Pak, cuma tahu itu doang. Iya, itu awalnya itu bermulanya itu dari sana. Ya, dari sana awalnya penyelundupan barang-barang mewah dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Terus ada lagi masih penyelundupan, terus ada sampai dengan kasus-kasus apa namanya antara direktur utama dengan pramugari. Ada lagi kasus-kasus untuk apa namanya untuk pegawai ya, untuk pegawai itu harus dipaksa kerja paksa gitu ya, sampai dengan sampai dengan laporan keuangan yang tidak benar disajikan dengan tidak. Ini adalah fungsi akuntannya di sini. Ada 2 akuntan yang dipanggil, ya. Itu kenapa perusahaan untung besar, tapi terus tidak bisa bayar utang. Kenapa? Gitu ya. Kenapa? Ternyata setelah diselidiki, ada kasus yang seharusnya belum jadi pencatat. Belum dicatat jadi pendapatan, sudah dicatat pendapatan. Nah, itu tadi salahnya salahnya mencatat pendapatan itu tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya, gitu ya. Jadi pendapatan besar pada waktu itu, tapi begitu ada kewajiban tidak bisa bayar, gitu ya. Jadi hati-hati akuntan dalam memeriksa itu harus semua diungkapkan secara penuh, kan full disclosure tadi. Berarti tidak diungkapkan atau sengaja tidak diungkap, ya kita nggak tahu lah, atau pura-pura nggak tahu, gitu ya. Tapi seharusnya akuntan itu harus tahu, nggak boleh nggak tahu, karena dia harus semua proses itu harus diikuti di dalamnya, gitu. Jadi akhirnya apa? Ya kedua perusahaannya akhirnya terkatung-katung, ya bangkrut enggak, jalan juga enggak, ya. Istilahnya hidup segan mati pun enggak mau, gitu ya. Ya udah siok lah, gitu ya. Nah, lanjut sih. Lanjut. Oke. Yang tadi balik. Ya. Ini kita sekarang perkenalkan ya, Dek ya. Saya dari SMA, nanti nggak fair kalau saya tidak memperkenalkan SMA. Mungkin sudah ada Dek yang tahu SMA Trisakti? Tahu, Pak. Belum pernah tahu ya? Tahu, Pak. Oke, jadi mungkin kalau saya memperkenalkan mungkin ada yang sama, mudah-mudahan ada yang berbeda ya. Jadi yang pertama, sejarah SMA kita itu berdiri tahun 1984. Itu pertama, itu namanya Akademi Asuransi Trisakti. Dalam perjalanan waktu yang cukup panjang, gitu ya, perkembangannya hidup di dalam dunia pendidikan itu kan lingkungannya banyak sekali, gitu ya. Masih tetap bertahan sampai tahun 2002 itu meningkatkan statusnya menjadi SMA Trisakti, menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Ada beberapa program, sampai sekarang itu ada 4 program studi, D3-nya 2,
ya, asuransi jiwa dan kerugian. Sarjananya ada 2, manajemen dan aktuaria. Ya, mungkin aktuaria secara khusus sudah ada yang menjelaskan barangkali, ya. Jadi itu ada 4 program studi kita. Boleh lanjut Mbak Listi ya. Oke nih. Jadi keempat-empatnya sudah terakreditasi ya, akreditasi B, dan STMA-nya sendiri juga sudah terakreditasi ya B. Maaf, tadi aktuaria sekarang sedang diakreditasi lagi ya. Aktuaria, program aktuaria sedang diakreditasi. Oke, lanjut Listi. Oke, sarana dan prasarana. Ini yang paling kiri ada perpustakaan, itu kita punya 1 ruang perpustakaan. Ya, jadi kalau mahasiswa SMA atau mahasiswa lain bisa pinjam atau berkunjung ke perpustakaan ini. Terus yang kedua kita ada aula, itu yang sebelah kanan, itu aula kita adalah aula untuk melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik oleh mahasiswa maupun oleh SMA Trisakti. Sebelah kanannya ada ruang kelas VIP. Kita punya, kalau nggak salah, ada sekali 5 kelas VIP. Terus bawahnya itu lab, bawah kiri lab multimedia. Itu ada 32 komputer kalau nggak salah dalam satu ruangan itu bisa digunakan oleh mahasiswa maupun oleh SMA dalam kegiatan-kegiatannya. Di sebelah kanannya itu ruang kuliah, ya ruang kuliah sewaktu masih belum ada pandemi. Kalau kuliah itu kira-kira bangkunya seperti itu, ya kursi mahasiswanya kira-kira seperti itu. Kita menyatu antara pengajar sama mahasiswa gitu ya. Tapi kalau sekarang kita belajar secara online. Lanjut terus Listi. Oke, ini kegiatan SMA Trisakti. Setiap tahun kita melaksanakan wisuda. Biasanya setiap bulan Desember kita melaksanakan wisuda mahasiswa. Yang kedua kita melakukan PKM ke lapangan. Itu di Pluit, Jakarta Utara. Kita menanam pohon mangrove di situ. Ada berapa ribu pohon mangrove yang kita tanam. Itu kerjasama dengan pemerintah DKI. Nanti akan ada lagi kerjasama dengan di Bekasi, tapi nggak tahu sampai kapan nanti kan pelaksanaannya. Mudah-mudahan SMK Bina Mitra nanti akan bisa bergabung, gitu ya. Terus yang ketiga, Semnas. Setiap tahun kita juga melakukan seminar nasional. Itu pesertanya bisa mahasiswa, guru, dosen, maupun dari perusahaan, gitu ya. Terus di bawahnya ada gerak jalan kita. Setiap tahun ada gerak jalan. Itu mau memperingati hari asuransi. Itu kegiatan mahasiswa. Kegiatan mahasiswa ada paduan suara, tari, panjat tebing, dan futsal. Mungkin ada yang lain-lain lagi nanti akan dikembangkan. Tapi sekarang karena kondisi seperti ini memang belum bisa aktif sekali, gitu ya. Lanjut, Listi. Udah habis ya. Oke, yang itu bisa disampaikan. Jadi kurang lebihnya kami mohon maaf ya atas perhatian anak-anakku semua. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi bahan acuan untuk belajar ke depannya. Jadi sukses semua, belajar yang baik. Ya, sedikit lagi mau ujian, mau mencari sekolah, mau melanjutkan sekolah, kuliah. Jangan sampai ada yang salah pilih ya. Jadi kuliah yang baik, yang benar, belajar dengan baik. Oke, terima kasih. Kita kembalikan ke pembawa acara. Silakan, terima kasih. Ya, terima kasih. Setelah menyampaikan materinya, satu sesi tanya jawab.
Kepada seluruh peserta webinar dapat bertanya seputar materi yang telah disampaikan oleh Bapak Inyoman. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang ingin bertanya? Boleh. Mungkin Bapak Ibu gurunya atau siswa yang masih kurang penjelasannya bisa bertanya. Saya mau nanya. Ya, siapa namanya? Saya Kak. Ya, Nama saya Mufidah Rosa dari kelas 12 akuntansi 1. Haji duluan. oh iya, tidak rasa. Pertanyaannya apa? Untuk di STMA Trisakti ada berarti nggak ada jurusan akuntansinya, Kak? Di SMA Trisakti nggak ada jurusan akuntansi. Pak Nyoman bisa menjawab, Pak? Oke, langsung ya Dek ya. Jadi ya memang kita nggak ada jurusan akuntansi di sini ya Dek ya. Jadi kalau kalau mau ke sini jadi jurusannya yang tadi itu ada, kalau D3 jiwa dan asuransi kerugian. Kalau S1-nya ada manajemen gitu ya. Terus sama ada aktuaria. Itu akuntansinya sampai sekarang belum ada di sini, kita kembangkan gitu ya. Jadi kalau adik memang minat ke akuntansi, mesti harus cari sekolah lain gitu ya. Kalau memang dasarnya akuntansi. Tapi kalau mau sini ya itu tadi pilihannya, ada 4 itu. Tapi di dalamnya ada konsentrasi, tapi belum menjurus ke akuntansinya. Gitu. Oke, Adik Mufidah, terima kasih pertanyaannya. Mungkin nanti kalau mau lebih dalam nanti boleh diklik STMA Trisakti aja, keluar nanti dipelajari di situ. Siapa tahu nanti ya, masih lama gitu. Oke, terima kasih Mufidah Rosa. Terima kasih Mufidah Rosa atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Kak, saya mau bertanya. Saya Arini Fitria Permana dari kelas 12 akuntansi 1. Pertanyaannya, Dek. Apa perbedaan program studi akuntansi dengan program studi lainnya? Dan bagaimana prospek lulusan sarjana akuntansi setelah lulus?
Ya. Gimana Pak Nyoman? Jadi akuntansi dengan program studi lainnya gitu ya. Program studi lainnya kan banyak banget itu ada ya. Jadi kalau yang disebut lainnya itu ada bisa kedokteran, ada bisa teknik, ada bisa komputer, ada bisa hukum dan seterusnya gitu ya. Jadi akuntansi itu adalah ilmu ya yang mempelajari tentang atau melaksanakan tentang aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan gitu ya. Tapi kalau yang lainnya itu kan kalau hukum bisa dari perjanjiannya, bisa dari pidananya. Kalau arsitek itu bisa dari gambar-gambarnya. Kalau sipil dari pelaksanaan proyeknya gitu ya. Tapi prospeknya itu prospek yang mana tadi ya ditanya? Apakah prospek akuntansi atau prospek yang lainnya gitu ya? Itu sama sih itu. Tapi kalau boleh saya jelaskan satu, akuntansi ya prospeknya kalau namanya akuntansi itu kan setiap perusahaan pasti akan melakukan kegiatan pencatatan atas transaksinya. Semua keuangan perusahaan itu harus pasti dikelola dengan baik, gitu ya. Jadi setiap perusahaan perlulah seorang akuntan atau seorang yang lulusan dari akuntansi yang mengerti akuntansi. Jadi prospeknya kalau menurut saya itu akuntansi itu mungkin lebih luas daripada yang lainnya. Katakanlah kalau dokter prospeknya pasti ya bergeser rumah sakit, bergeser kesehatan gitu ya. Tapi akuntansi juga bisa ke kesehatan, ke rumah sakit gitu ya. Kalau insinyur itu berkecimpung dengan proyek pembangunan gedung gitu kan. Tapi akuntansi juga bisa ke proyek pembangunan gedung. Ya, jadi kemanapun akuntansi itu bisa masuk gitu ya, tergantung dari ilmu pengetahuan ilmu akuntansi ya. Nanti kalau kita masuk ke dalam suatu ikut bergabung bekerja dalam suatu usaha kan kita nanti dites gitu ya. Jadi pemahamannya harus lebih luas. Itu kira-kira sampaikan. Tadi namanya siapa sih? Saya nggak jelas tadi, Dek. Arini Fitria Permana, Pak. Arini Fitria Permana. Arini, terima kasih gitu. Ada masih bisa menjawab atau kurang jelas? Cukup Pak, jelas. Makasih Oke, Pak. terima kasih. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Kak, mungkin terakhir kan. Oh iya Pak. Baik Pak. Siapa yang ingin bertanya? Siapa tadi? Ori Kak. Oh iya Ori. Apa pertanyaannya? Nah, bukan, saya hanya ingin meminta motivasi Kak. Pak Nyoman. Minta motivasi untuk siswa-siswi, meminta motivasi untuk siswa-siswi SMK Bina Mitra agar tetap giat belajar. Kan sekarang lagi saat pandemi, mungkin banyak yang bermalas-malasan. Mungkin saya juga sih bermalas-malasan untuk belajar karena di rumah. Saya ingin meminta motivasi agar giat belajar saat pandemi dan gimana untuk kita belajar menempuh untuk masa depan. Jawab, Pak. Baik Pak. Ya, Pak Nyoman, pertanyaannya boleh dijawab Pak. Ya, baik.
Waduh, nih jadi motivator nih harusnya yang jawab nih psikologi ini. Ya, Ori ya. Ori. Ini yang jawab harus psikologi ini. Ya, Ori. Ya, memang iya. Jadi suka duka ya antara pengajar dengan yang diajar. Mungkin ya, saya nggak tahu. Mudah-mudahan bagus semua di Bina Mitra itu ya. Tadi Ori bilang mungkin Ori juga sering merasa malas-malasan gitu ya. Ya, jadi memang belajar online ini memang harus didesain seperti ini gitu ya. Tidak mau tidak kan gitu ya. Kalau tidak kita lakukan berarti kita akan jauh lebih mundur. Iya, Tapi inilah pilihan yang terbaik yang harus kita lakukan supaya jadi ada keseimbangan walaupun betul-betul belum seimbang gitu ya. Jadi mungkin antara pengajar dan yang diajar mungkin tidak jauh beda. Yang mengajar kadang-kadang merasa seperti anak didiknya kadang jadi waktunya kadang-kadang lama baru masuk gitu ya. Jadi nggak bisa kita batasi seperti kita belajar di kelas. Kalau di kelas kan bisa kita 5 menit 10 menit nggak datang, nggak di absen, itu umpamanya. Tapi kalau sekolah online bagaimana ya, bisa internetnya yang nggak bagus, jaringan yang nggak bagus ya. Jadi itu terus yang penting sekarang itu adalah kita mau tidak mau harus ikuti ya, harus ikuti. Kalau nggak ikuti kita akan ketinggalan yang lain gitu ya. Ya Ria, kita harus ikuti supaya kita bisa menempuh semuanya. Kalau enggak nanti kita akan menyesal di belakang, karena ini adalah pilihan terbaik ya. Harus dipaksakan juga, tidak boleh kita bermalas-malasan ya kira ya. Ori, Foto saya habis Pak. itu Ori gimana? Ya itu Ori. Gimana Ori? Sudah jelas jawabannya? Apa masih? sedikit menambah motivasi. Ya harus semangat kita harus dipaksakan. Kalau nggak gitu ketinggalan kita Ori. Jangan nyesel di belakang ya. Kasihan nanti orang tua. Ya. Iya. Oke. Ya, seperti itu. Ya, sudah Pak Nyoman? Ada lagi? Nggak ada. Ada lagi? Saya Siapa lagi sih? dari kelas 11 BTPN. Saya mau tanya apa kelebihan dan kekurangan ketika kita menjadi akuntan? Oh ya, Pak Nyoman. Ada yang ingin bertanya, Pak? Ada lagi ya? Siapa namanya tadi? Ai. Ya. Dari kelas 11 BTPN. Saya mau bertanya apa kelebihan dan kekurangan menjadi akuntan? Ya, kelebihan, kekurangan menjadi akuntan. Jadi kalau namanya akuntan, jadi akuntan itu harus melakukan pekerjaan satu proses gitu ya. Jadi kebaikan akuntan itu adalah bisa lebih mempunyai kesempatan yang lebih banyak, punya kesempatan yang lebih banyak ke perusahaan-perusahaan mana yang diinginkan gitu ya. Terutama kalau bisa baru lulusan itu akuntan itu adalah bisa external auditor dulu. Jadi sudah paham di situ kan banyak belajar.
setelah banyak belajar di kantor auditor, nanti baru mencari perusahaan lain yang mungkin lebih menjanjikan gitu ya. Jadi karena akuntan ini sangat dibutuhkan, karena ya dilihat dari tadi kan tujuannya itu kan bagus sekali gitu ya, untuk bagi perusahaan gitu ya. Kalau akuntannya tidak baik, jadi perusahaannya juga pasti akan kena dampaknya gitu ya. Itu jadi kebaikannya. Terus jujur tadi namanya integritas gitu ya, percaya diri terutama, dan harus independen, bebas dari bebas dari lingkungan lah, bebas dari bujukan untuk supaya hasil baik gitu ya. Jadi hasil yang dipaksakan itu harus baik, itu tidak bagus. Baik ya baik, jelek ya jelek kan gitu kan. Jadi kalau baik, nanti kalau untuk mengambil kebijakan perusahaan beda dengan hasil yang jelek. Ya, kalau jelek dibilang baik, itu hasilnya pasti akan tidak baik gitu ya, karena dipaksakan. Kekurangannya, apa kekurangannya? Itulah kekurangannya kalau akuntan itu. Tadi saya bilang kan, tadi ada, itu baru contoh 2 kasus gitu. Jadi ada Jiwasraya sama Garuda. Itu adalah karena kekurangan akuntan itu, ketidakjelian akuntan. Kita nggak tahu tidak jeli apa sengaja apa tidak, kan kita nggak tahu ya. Jadi kalau hal itu terjadi dengan disengaja, itu sebetulnya tidak boleh. Itu udah melanggar etika ya. Etika akuntan itu ada, itu bisa gelar akuntan cabut ya. Kalau gelar akuntan sudah dicabut, itu tidak bisa lagi menggunakan gelar tersebut gitu ya. Terus di samping itu, akuntan itu bukan sering ya, mungkin gitu ya, mungkin sering terkena iming-iming ya. Hati-hati, karena baik buruk perusahaan ini sebetulnya tergantung dari akuntan yang akan menyajikan laporan keuangan. Karena laporan keuangan perusahaan itu bisa dilihat untuk menilai baik buruknya perusahaan gitu ya. Kalau disajikan dengan tidak baik, ya berarti akuntan yang kena gitu ya, dengan sengaja, apalagi dengan sengaja. Hati-hati ya. Itu kira-kira baik tadi secara ringkas. Mungkin nanti kalau lebih jauh bisa nanti di searching, mungkin lebih gampang mencerna kalau baca gitu ya. Oke, Aik? Iya Pak, terima kasih banyak. Oke. Ya, terima kasih Ai pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin satu lagi kali ya, satu lagi yang bertanya. Gimana? Ada yang bertanya? Satu lagi, nggak apa-apa. Yuk, satu lagi apa? Satu lagi boleh? Waktunya pas, satu lagi. Kalau enggak, Mungkin
Nggak ada kali ya Pak, udah. Ya, udah, makasih. Makasih Pak, terima kasih. Terima Makasih, kasih. Pak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Dadah. Pagi ya Bun. Dadah, terima kasih semua. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa. Mudah-mudahan ada yang bisa ke kampus. Iya, semoga ada yang kembali. Ya, oke, terima kasih. Silakan kalau ada yang mau lab.